Menyala! Kirana makin level up aja nih ceritanya. Siapa aja yang masih pada nyimak Kawanan Wira Kirana Renjani? Yo guys, disupport terus ya. Kali ini Ana mau bahas episode ketiganya yang berjudul Rencana di Atas Intuisi. Sudah tayang di YouTube-nya mereka ya, Kawanan Wira Kirana Renjani sejak kemarin dan bisa kalian tonton secara gratis. Dan seperti biasa juga, satu episode mereka pisah menjadi dua part ya. Jadi ada episode 3 part 1 dan ada episode 3 part 2. Dan untuk di video ini, sama seperti kemarin akan langsung Ana bahas keduanya. Sejauh ini Ana nonton Kirana sih sangat-sangat enjoy ya. Ini jujur guys, karena ini formatnya komik gerak, jadi kayak ngasih experience baru aja gitu. Nonton tokusatsu tuh gimana ya. Apalagi ini kan lokal punya. Dan walau ini komik gerak, sudah semakin nyaman juga nih Ana dengan ciri khas setiap karakter atau 3 Kirananya. Jadi monster-monsternya juga selalu unik, selalu Ana appreciate ya. Dan yang Ana suka juga Kirana ini tuh ceritanya yang nggak kaku-kaku amat. Jadi cukup bisa beradaptasi dan menyesuaikan apa yang sedang tren sekarang. Ana harap sih ya bisa konsisten aja ya. Dan bahkan animasi atau gambaran-gambarannya juga bisa dibuat jauh lebih baik lagi. By the way, sebelum nyimak episode ini, wajib nyimak episode 2 dulu kemarin. Soalnya ada yang nyambung. Oke, jadi langsung aja kita bahas ya. Episode kali ini akan banyak berfokus kepada Satrio, sang Kirana biru. Bisa dibilang dia ini tuh otak tim Kirana nih ya saat ini ya, dengan karakter yang cukup serius juga. Satrio itu masih dibuat penasaran dengan alat berupa susuk yang dia temukan di episode kemarin. Jadi alatnya itu sangat mencurigakan, ada logo tengkoraknya juga kan ya. Dimana si idol yang sempat jadi monster di episode 2 kemarin ya, sempat diberikan susuk ini oleh seorang yang misterius. Sepertinya dari VOK atau dari siapa nih guys ya. Jadi sembari diberikan alat ini, si idol juga ditawarkan untuk diwujudkan keinginannya. Kalau tangkapan Satrio dan bahkan mungkin kita, ini adalah alat yang dijadikan sarana agar para manusia itu berubah menjadi monster aka wujud ambisi Renjani ya. Kita juga diperlihatkan dengan ibunya Satrio yang terkejut saat Satrio itu memegang alat ini. Langsung kayak ada flashback gitu ya, dimana kita diperlihatkan dengan kematian Kirana Merah sebelumnya. Dan di tempat kejadian ada alat ini. Apa sebelumnya mamanya Satrio itu Kirana biru juga ini ya? Satrio sempat diremehkan lah dalam tanda kutip sama ibunya sendiri ya. Jadi ragu gitu kalau Satrio ini tuh bisa mencari tahu lebih soal alat yang dianggap berbahaya ini. Soalnya nggak pakai intuisi lagi katanya sekarang si Satrio ini. Pemikir dan juga cukup serius ya, membuat Satrio ini juga punya ambisi lah untuk menjadi kayak nomor 1 lah ya. Dan yang paling terdepan. Kalau lihat lukisan di rumahnya, dia itu emang turunan orang kaya juga nih ya. Bisa terlihat lah dari foto lukisan saat dia itu kecil bersama mama dan juga papanya yang terlihat udah kayak bangsawan dan konglomerat ya. Lanjut ke Satrio yang kumpul bareng Mola sama si Andrea ya, Kirana Merah dan Kirana Kuning. Jadi mau nongki sekalian bahas rencana kalau lawan anomali berikutnya. Malah langsung ada tanda anomali baru nih yang ditunjukkan lewat HP Kirana mereka. Ini yang selalu bikin Ana penasaran nonton Kirana. Monsternya atau wujud ambisi Renjaninya itu apa lagi? Soalnya sejauh ini jujur memang unik-unik banget dan berkonsep banget. Nah, kali ini kita itu dihadirkan dengan yang namanya itu War Nostalgia. Tampilannya unik sih ini ya. Dia itu bawa-bawa radio tape kayak gitu dan rambutnya itu jambul Elvis kan itu ya. Tapi kayak lampu disco guys ya. Pakai sepatu roda juga. Dimana sepatu roda tuh ngetren banget di tahun 80-an. Jadi yang nonton Stranger Things juga ya pasti tahu lah ya. Orang-orang pada dance ya gitu ya dengan lampu disco bulat yang gemerlap-gemerlip. Nah, biasanya itu pakai sepatu roda guys. Sesuai nama ya, nostalgia. Jadi monster ini tuh nyerang orang-orang dengan nostalgia. Jadi gaya berbicara monster ini juga cukup unik ya. Jadi buat kita yang nonton penulisannya itu di balon-balon katanya itu jadi kayak ada aksara-aksara jadul gitulah. Dan gaya berbicara monster ini nih ya teman-teman ya. Gaya ngomongnya kayak siapa ya? Kayak we walk the... Jadi cara kerja monsternya, orang-orang di wajah mereka itu ditempelin sama kamera mainan jadul gitu. Yang jenisnya itu ya filmnya itu bulat ya. Jadi dimasukinnya itu lewat atas terus nanti muter gitu filmnya guys. Si orang-orang yang udah ditempelin kamera mainan jadul ini langsung diliatin sama masa lalu mereka yang indah. Sampai mereka-mereka ini tuh nangis dan gak berdaya. Inilah yang namanya itu terjebak nostalgia. Nggak guys, terjebak nostalgia ya. Yang Ana suka nih sama Kirana dari kemarin juga BGM-nya ini. BGM yang diselipkan di pertarungan awal Kirana sama War Nostalgia kali ini, itu musiknya musik retro disco gitu ya. Jadi pertarungannya jadi unik aja gitu pas adu bacotnya juga. Nah, ketika Kirana berubah untuk melawan War Nostalgia, melawan beberapa pasukan kegelapan juga dulu di awal ya.
Kena deh itu sama senjata andalan si War Nostalgia, yaitu mainan kamera jadul tadi ya. Para Kirana jadi diperlihatkan dengan masa lalu mereka. Dimulai dari Andrea, aka Kirana kuning, yang sejak kecil tuh ya sudah sangat dekat ya dengan si bapaknya. Dan bapaknya ini tuh belum se-strict sekarang memang, tapi kayak udah mulai bermandat secara perlahan agar si Andrea ini tuh bisa jadi Kirana yang paling kuat. Dia itu pengen anaknya itu kuat gitu. Yang agak sedih itu si Mola, aka Kirana merah. Sama juga ya memperlihatkan saat dia itu ya masih kecil, saat bersama ayah dan ibunya ya kayaknya sih masih ada ya, tapi ayahnya tuh nggak ada sekarang. Nah, terlihat ayahnya ini kayaknya bukan orang biasa, guys. Nah, jadi dia itu punya pekerjaan juga sebagai pemadam kebakaran ya, terlihat dari outfitnya. Nanti pada nanyain lagi ya ini ya, bapaknya Mola siapa Gan? Sudah muak ditanyain sama bapaknya Hotaru siapa di seri Ono ya. Sama juga dengan Satrio aka Kirana biru, yang dia perlihatkan masa kecilnya itu dengan si mamanya. Tapi soal ini nggak bertahan lama guys di Satrio ya, dimana kameranya itu langsung menghilang. Satrio seperti kayak masih punya kesadaran gitu ya, dan tidak terjebak dalam nostalgia ini guys. Tidak terkontrol ya. Keren sih ini si Satrio ya, pemikir dan karakternya juga bener-bener punya prinsip. Satrio jadi harus beraksi sendiri di sini untuk menyingkirkan si radio tape yang jadi sumber kekuatan utama si War Nostalgia. Jadi berubah jadi Kirana sendiri dan masih sama penerapan yang kemarin guys ya. Kalau nggak lengkap di sini Kirananya berubahnya jadi kayak satu doang di sini yang berubah ya, kagak ada warnanya, abu-abu begitu doang. Bahkan nggak bisa juga pakai senjata khas masing-masing. Dengan taktik dan juga pemikiran Satrio yang cukup pintar ini, Satrio itu berhasil membangunkan Mola dan Andrea dengan bantuan pipa air yang dia tendang atau dia injak gitu ya. Jadi dibanguninnya itu bukan woi bangun woi, tapi dibanjur gitu pakai air ya. Apalagi udah masuk part 2 ini ya, episode 3 part 2. Berasa taktikal banget ini. Jadi semua plannya itu diperhitungkan sama si Satrio ini. Emang jadi ada rasa-rasa animenya lah ya. Setiap gerakan tuh dia kayak pikirin, kalau gua kesini nanti gua kesini. Kayak anime sport kan kayak begitu guys ya. Mau anime Kapten Tsubasa lah, mau Blue Lock lah kan kayak gitu ya. Pemikir gitu orang-orangnya sebelum ngambil tindakan. Tapi emang bagian seperti inilah yang pas untuk jadi highlightnya Satrio dengan karakter dia yang seperti itu. 3 Kirana berubah lagi bersama-sama untuk melawan War Nostalgia. Udah 3 episode berturut-turut nih ya, patternnya tuh kayak begini terus. Jadi berubah pertama, terus kalah, terus ya udah berubah lagi. Mungkin kedepannya ya boleh dipermak dikit lah. Jadi paham mungkin maksudnya, wih epic nih pada siap comeback setelah diusilin mulu sama monsternya ya. Nah masih Satrio nih sebagai otak dari taktik serangannya Kirana. Tapi baik Kirana merah maupun kuning selalu beraksi dengan caranya sendiri-sendiri. Memang tampak berhasil ya, tapi mungkin menyebalkan bagi Satrio karena berasa kayak nggak didengerin gitu. Saat si War Nostalgia hendak dihabisi dengan jurus pamungkas dari Kirana, nah ini dia. Bagian berikutnya bener-bener naik level nih ini ya, apalagi untuk intensitas ceritanya. Datanglah salah satu big boss dari VOK bernama Fracker. Ini si Fracker kan bener yang merah ya. Dia itu muncul lewat sebuah portal dan dengan gampangnya menghisap serangan pamungkas Kirana tadi. Bahkan si War Nostalgia aja dilempar tuh ke sebuah portal agar tidak mengganggu aksinya si Fracker ini. Nah ini si Andrea guys ya, si Kirana kuning. Main sikat aja ya, langsung ya kepental lah lawan si Fracker ya. Tapi emang ini tuh kayaknya sengaja gitu untuk memberikan porsi bagi si Mola yang bisa face to face sama si Fracker ini. Dimana Fracker juga sebelum-sebelumnya kan diperlihatkan paling tertariknya kan sama si Kirana merah gitu ya. Nah di sini juga menguak sesuatu yang heboh ya. Kalau Kirana merah sebelumnya adalah bapaknya si Mola. Dan benar, dia itu berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Berarti memang benar ya. Dan memperjelas lagi, bapaknya Mola itu meninggal sebagai Kirana merah karena Fracker. Dan bapaknya Mola ini, aka Kirana merah sebelumnya, bernama Yusuf Sembrani. Kan namanya si Mola kan sekarang Mola Sembrani ya. Fracker itu terus memberikan kata-kata intimidasi ya, sehingga membuat Mola ini ya emosi gitu. Perbedaan kekuatan Mola sama Fracker juga beda jauh banget ya. Apalagi Mola kan bisa terbilang masih newbie lah ini ya sebagai Kirana merah ya. Si Fracker di sini berasa kayak ngusilin gitu ya buat menanamkan dendam ke Kirana merah saat ini agar dia itu bertambah kuat karena dendam itu. Soalnya kalau dihabisin sekarang juga si Fracker ya nggak akan puas katanya. By the way, itu juga yang menjawab kenapa Mola adalah Kirana merah selanjutnya. Karena dia ya keturunan pendekar cahaya ya. Dan langsung pingsan si Mola karena baru aja mendapatkan fakta yang mengejutkan ini. Apalagi dia juga kalah telak di pertarungan tadi ya. Itulah yang menjadi akhir dari episode ketiga ini. Berarti arc 1 beres di sini ya. Mereka sih nulisnya di situ arc 1 beres guys. Dan nanti tinggal kita tunggu arc keduanya. Jadi nggak usah terburu-buru, yang penting nanti hasilnya maksimal buat Kirana ya. Jadi penutup arc
arc 1 juga good sih menurut Ane ya. At least ada yang bikin kita itu penasaran dan ada yang dinanti gitu untuk arc keduanya itu ya seperti apa. Ane pasti akan tunggu dan akan selalu support buat Kirana. Ditunggu juga jika ada kejutan lainnya nih ya. Dan Ana itu selalu ingatkan agar kalian itu tetap nonton guys ya. Karena ini tokusatsu yang penyegaran banget dan juga berkonsep. Kalau kalian mau support lebih mereka juga, kalian juga bisa beli merchandise-nya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasannya. Sukses terus juga buat Kirana, ditunggu untuk arc keduanya. Dan juga buat kalian yang belum nonton ya teman-teman ya. Langsung nontonnya di YouTube-nya Kawanan Wira Kirana Renjani. Bagi kalian yang udah nonton, yuk kita diskusi sama-sama untuk episode kali ini. Ada baiknya gimana nih untuk arc keduanya atau penutupan arc satunya gimana menurut kalian? Silakan kalian komentar aja di bawah. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.